Hari ini ceritanya tentang siapa sih tokohnya? Sebenarnya sih ini bukan tokoh nabi sih Kak. Tapi dia itu digunakan oleh Tuhan untuk kebaikan orang Israel. Bukan nabi, tapi dipakai Tuhan. Hai kawan-kawan, jumpa di hari ini. Hai kawan-kawan, mari kita bergembira bersama, belajar Alkitab bersama, berbagi cerita di sini di Jumat Ceria. Hai semua, episode ini dengan Kak Abai, Dan Yola, kita ada di acara Jumat Ceria. Hai Yola, hai juga Kak Abai. makasih ya udah datang di podcast Jumat Ceria episode kali ini. Sama-sama Kak Abai, makasih juga ya untuk undangannya. Sama-sama. Nah, hari ini ceritanya tentang siapa sih tokohnya? Sebenarnya sih ini bukan tokoh nabi sih Kak. Tapi dia itu digunakan oleh Tuhan untuk kebaikan orang Israel. Bukan nabi, tapi dipakai Tuhan. Kayaknya kamu langsung cerita aja deh, karena aku jadi penasaran. Oke, siap Kak. Shalom teman-teman. Malam hari ini aku akan bercerita tentang Bileam bin Beor. Bileam bin Beor adalah seorang juru tenun atau seorang peramal. Ceritanya, bangsa Israel sedang berperang dengan raja-raja di wilayah Tanah Perjanjian. Tuhan memberkati dan menyertai bangsa Israel sehingga mereka pasti menang dalam berperang. Mereka semakin dikenal dengan jumlahnya yang banyak. Raja orang Moab yaitu Balak bin Zippor mendengar hal itu dan menjadi takut dengan bangsa Israel. Sang raja memikirkan bagaimana mengalahkan orang Israel tanpa berperang, sehingga dipanggilnya juru tenun Bileam bin Beor. Nah, tugas Bileam bin Beor adalah datang kepada seorang bangsa Israel dan mengutuk bangsa itu. Namun, Bileam menolak tugas itu. Dia mengatakan bahwa Tuhan datang kepadanya dan berfirman untuk tidak melakukan tugas itu, sebab bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Rupanya, Raja Balak tidak putus asa. Diutus pemuka-pemuka dan membawa banyak upah. Akhirnya, pada pagi harinya, Bileam memutuskan untuk menemui Raja Balak. Dia mengendarai keledai betinanya dan pergi bersama pemuka. Tuhan sangat marah akan hal itu, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawan Bileam. Mata keledai terbuka dan melihat malaikat Tuhan berdiri dengan pedang terhunus di tangannya. Maka menyimpanglah keledai itu. Bileam terkejut dan memukul keledai itu agar kembali ke jalan semula. Hal itu berlangsung sebanyak 3 kali dan 3 kali pula Bileam memukul keledainya. Tuhan pun membuka mulut keledai Bileam dan membuat keledai itu dapat berbicara. Keledai itu bertanya, "Apa yang kulakukan sehingga aku dipukul 3 kali, Tuan?" Dan tuannya itu menjawab, "Karena kamu mempermainkan aku. Kalau aku membawa pedang, pasti kamu sudah aku bunuh." Dan keledainya pun menjawab lagi, "Aku ini keledai tungganganmu selama hidupmu sampai sekarang. Pernahkah aku membangkang padamu, Tuan?" "Tidak pernah," jawab Bileam. Dan saat itu juga Tuhan membuka mata Bileam sehingga dapat melihat malaikat Tuhan berdiri dengan pedang terhunus. Maka malaikat Tuhan itu bertanya, "Mengapa kau pukul keledaimu sampai 3 kali? Aku datang untuk menghalang-halangi engkau, sebab menurut pendapatku tidak baik engkau pergi. Waktu keledaimu melihatku, dia mijat 3 kali. Kalau tidak, pasti engkau sudah kubunuh."
dan Bileam pun langsung memohon ampun. Tetapi Bileam dibiarkan pergi oleh Tuhan untuk menemui Raja Moab. Dengan satu syarat, Bileam hanya berbicara tentang apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Teman-teman, Raja Moab itu pun senang bertemu dengan Bileam dan segera menyusun rencana. Tetapi Bileam sudah lebih dahulu berkata bahwa Bileam hanya akan mengucapkan apa yang Tuhan perintahkan. Pada hari yang disepakati, di sebuah bukit gundul di daerah Kiryat Uzot, ada 7 mezbah dan disiapkan 7 ekor lembu dan 7 ekor domba jantan di atasnya. Maka Tuhan membuat Bileam memberkati bangsa Israel. Betapa terkejutnya Raja Balak. Raja Balak mengajak Bileam naik puncak gunung Pisgat, menyiapkan 7 mezbah dan korban yang sama. Namun tetap saja, Bileam memberkati bangsa Israel. Raja Balak membawa Bileam ke tempat lain, yaitu puncak Gunung Peor. Lagi-lagi, Bileam memberkati bangsa Israel. Maka marahlah dan kecewa Raja Balak dan nyuruh Bileam pergi. Wah, seru juga ya Yol tadi ceritamu. Seru Kak, ada keledai yang bisa ngomong juga. Iya ya, di perjanjian lama pun ternyata banyak kejadian menarik. Nah, kalau bisa kakak simpulkan nih, kakak sederhanakan maksudnya. Ceritanya kan gara-gara Raja Balak dari Moab ini yang ketakutan sampai berencana mengutuk bangsa Israel. Bener Ya, kayak bener, gitu? Kak. Nah, kutuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mendoakan atau mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain. Itu kan gak baik, Kak. Wih, pinter banget kamu Yol. Nah iya, kakak setuju. Perbuatan Raja Balak itu gak baik dan gak benar. Tapi ternyata Tuhan membiarkan Raja Balak ketemu sama Bileam ya? Iya Kak, karena Tuhan ingin Raja Bileam melihat bahwa rencananya mengutuk orang Israel itu malah menjadi berkat untuk orang Israel. Oh, kayak gitu. Nah, kalau gitu cerita yang kamu bawakan hari ini, pesannya apa sih buat teman-teman yang ada di rumah? Nah, kita itu tidak boleh berkata-kata apalagi mendoakan hal-hal buruk untuk orang lain. Oh, kalau gitu, kalau bisa kakak simpulkan, pesannya itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus jadi berkat dan bukannya jadi kutuk. Maksudnya itu, kita harus mendoakan dan mengharapkan hal-hal baik ke orang lain, bukan hal-hal buruk. Kayak gitu kan, Yol? Iya bener Kak. Oke. Kalau gitu, kakak mau mengucapkan terima kasih sekali lagi karena udah datang dan cerita di podcast kali ini ya Yola. Iya Kak, sama-sama. Oke, sampai di sini dulu ya adik-adik pertemuan kita kali ini. Kak Abai dan Yola pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.